Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar rotasi dan revolusi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya atau sumbunya. Bumi bergerak dari arah barat ke arah timur atau bertentangan dengan arah jarum jam. Meskipun bumi berputar, namun makhluk hidup dan benda di bumi tidak akan terlempar. Hal ini disebabkan karena adanya gaya gravitasi. Rotasi bumi berlangsung selama 23 jam 54 menit atau dapat kita bulatkan menjadi 24 jam untuk sekali putaran. Rotasi bumi dapat mengakibatkan beberapa kejadian yang berdampak bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Berikut dampak yang disebabkan oleh rotasi bumi. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Pergantian siang dan malam merupakan akibat dari rotasi bumi. Bumi terbagi menjadi dua bagian, yakni menghadap matahari dan membelakangi matahari. Daerah di bumi akan mengalami siang hari ketika berada di bagian yang menghadap matahari. Sementara itu, bagian yang membelakangi matahari akan mengalami waktu malam. Yang kedua, perbedaan waktu di berbagai daerah. Rotasi bumi juga mengakibatkan perbedaan waktu di berbagai daerah. Daerah yang menghadap matahari akan selalu menghadap bergantian. Pergantian wilayah tersebut mengakibatkan adanya pergantian waktu satu daerah dengan daerah lainnya. Yang ketiga, gerak semu harian matahari. Gerak harian bumi ini juga mengakibatkan gerak semu harian matahari. Dalam setiap harinya, kita seolah melihat matahari sedang berputar dari arah timur ke arah barat, atau yang ditandai dengan matahari terbit dan matahari terbenam. Padahal, yang terjadi sebenarnya adalah pergerakan bumi. Artinya, matahari tidak bergerak, melainkan bumi yang sedang bergerak. Yang keempat, pembelokan arah air laut. Terjadinya ombak di pantai dan arus laut disebabkan oleh adanya angin. Arus laut ini berbelok ke arah perputaran jarum jam di belahan bumi selatan. Sementara itu, di belahan bumi utara arus laut akan berlawanan dengan arah jarum jam. Bumi tidak sepenuhnya bulat. Pada dasarnya, kita tinggal di bola sepak yang tergencet. Dunia lebih datar di bagian atas dan bawah, serta menggembung di bagian tengah. Menggembung di bagian tengah sekitar 21 km. Bentuk unik ini disebabkan oleh cara bumi berputar. Bicara soal berputar, kita semua berputar dengan kecepatan yang berbeda. Bayangkan kamu memutar bola basket. Titik yang berada di bagian tengah bola memakan waktu lebih lama untuk berputar daripada titik di bagian jari. Bumi berputar dengan cara yang sama. Orang di tengah Afrika berputar dengan kecepatan 1609 km per jam saat bumi berotasi. Sementara orang di kutub selatan sama sekali tidak bergerak, atau bisa dibilang berotasi di tempat. Di saat yang sama, kita bergerak sangat cepat di luar angkasa karena planet bumi berputar mengelilingi matahari pada kecepatan 108.000 km per jam. Selanjutnya, gerak revolusi bumi. Dalam ilmu geografi, revolusi bumi diartikan sebagai suatu peristiwa bumi bergerak mengelilingi matahari. Dalam satu kali revolusi bumi,
Waktu yang dibutuhkan untuk bisa mengelilingi adalah 365 lebih seperempat hari, atau kita menyebutnya 1 tahun. 1 kali revolusi bumi dapat juga disebut sebagai kala revolusi. Bumi melakukan revolusi untuk mengelilingi matahari sambil melakukan perputaran rotasi di lintasan orbitnya. Arah bumi saat melakukan revolusi adalah berlawanan jarum jam. Saat mengelilingi matahari, posisi bumi berada dalam kondisi miring 23,5 derajat terhadap garis tegak lurus ekliptika. Akibat gerak revolusi dan posisi bumi tersebut, terjadi beberapa peristiwa alam yang dirasakan oleh manusia dan penghuni planet bumi. Berikut beberapa dampak revolusi bumi bagi kehidupan manusia. Yang pertama, gerak semu tahunan matahari. Gerak semu matahari dapat diamati dari arah terbit dan tenggelam matahari yang selalu bergeser sedikit demi sedikit setiap hari. Arah geseran matahari terbit adalah dari atas garis khatulistiwa sampai garis balik utara dan garis balik selatan. Disebut sebagai gerak semu matahari karena sebenarnya yang bergerak bukan matahari melainkan bumi yang bergerak dengan rotasi miring. Yang kedua, perubahan musim. Daerah tropis memiliki 2 musim, yakni kemarau dan penghujan. Musim-musim tersebut berulang-ulang dalam jangka 1 tahun. Yang ketiga, perbedaan lama waktu siang dan malam. Peristiwa revolusi bumi dengan posisi kemiringan sumbu bumi pada bidang ekliptika membuat panjang waktu siang dan malam berbeda di belahan bumi selatan dan utara. Kondisi tersebut berbeda dengan wilayah khatulistiwa, yang panjang waktu siang dan malamnya hampir selalu sama atau tak banyak berbeda. Yang keempat, perubahan penampakan rasi bintang. Saat malam hari, tampak susunan bintang-bintang di langit, yang jika diamati akan membentuk pola-pola tertentu. Pola bintang tersebut disebut rasi bintang. Ketika bumi berputar arah timurlah matahari, kita akan melihat susunan bintang yang ada di sebelah timur matahari. Jika bumi bergerak ke barat matahari, yang terlihat adalah bintang-bintang di sebelah barat matahari. Karena itulah kenapa rasi bintang berbeda-beda. Yang kelima, penentuan kalender Masehi. Lama waktu revolusi bumi dalam setahun adalah 345 lebih seperempat hari. Untuk membulatkan waktu yang seperempat hari itu, maka setiap 4 tahun sekali ditambahkan 1 hari sehingga jumlah harinya menjadi 366 hari, atau disebut dengan tahun kabisat. Penambahan hari dilakukan di bulan Februari menjadi 29 hari.